Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada buku saku atau kutaib yang berjudul Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dan masih pada poin kedua berkaitan dengan rukun iman. Dan pada pertemuan yang lalu ulun sudah menyebutkan dua rukun pertama di antara rukun iman, yakni al-imanu billah wal imanu bil malaikah. Secara singkat ulun sebutkan rekapnya, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau hal yang patut kita imani berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pertama al-imanu biwujudih, beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama ada beberapa dalil. Di antaranya adalah dalilul fitri, dalil secara fitrah manusia, bahwasanya siapapun orang, dia tidak perlu belajar terlalu panjang, tidak perlu berpikir terlalu lama, dia pasti yakin bahwasanya dia ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang terlahir kecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Karena siapapun di antara kita ketika di dalam janin pasti mengiyakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita menjawab, "Bala." Iya ya Allah, Engkau Tuhan kami. Kemudian dalil yang kedua di antara dalil-dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah dalil aqli, dalil secara akal. Bahwasanya siapapun orang dari zaman alif sampai pantun hari kiamat akan dan pasti meyakini bahwasanya tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri atau ada begitu saja. Karena sesuatu ketika tidak ada, maka yakni tidak mungkin kemudian dia sebelumnya menjadi pencipta. Dan kita sebutkan riwayat bahwasanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu masuk Islam karena mendengarkan Nabi Muhammad mengaji, dan ayat yang Nabi sebutkan adalah ayat tantangan. Dalam surah An-Najm ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa atau merekakah sang pencipta? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, "Kada qalbi ayyatir." Hampir saja jantungku mau terbang, hampir saja jantungku mau copot. Kata beliau, kala itulah iman mengakar dalam hatiku. Kenapa? Karena pertanyaan yang luar biasa dari Allah. Apakah merekakah sang pencipta? Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa atau merekakah sang pencipta? Membuat seseorang berpikir bahwasanya saya ada penciptanya. Makanya ini tidak mungkin kemudian masjid ini atau Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ada begitu saja atau yakni menciptakan dirinya sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Bagaimana dengan bumi dan isinya, bagaimana dengan langit dan isinya? Pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua kita mudah sekali mengimani Allah Subhanahu wa taala? Karena terlalu banyak tanda-tanda kebesarannya di muka bumi ini.
Dalil kebesarannya terlalu banyak di muka bumi ini. Makanya kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya beriman itu minimal kita harus melihat atau minimal kita harus mendengar dari orang yang pernah melihat dan memberitakan kepada kita tentang hal tersebut. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini tidak ada. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada orang yang menceritakan kepada kita bahwasanya dia pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak Nabi Musa dan juga tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj tertutup tirai, tidak face to face dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat ditanya oleh seorang tabi'i, "Wahai sahabat yang mulia, jika saya hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya ingin bertanya satu hal." Kata sahabat ini yang mulia, "Apa yang kamu ingin tanyakan?" "Saya ingin bertanya bahwasanya apakah Nabi Muhammad ketika Mi'raj beliau bertemu dengan Allah, yakni betul-betul tatap muka, face to face?" Kata sahabat ini, "Oh, saya sudah tanyakan itu." Kata tabi'in ini, apa jawab beliau? Kata Nabi Muhammad SAW, "Nurun inni arahu." Dalam bentuk bacaan riwayat lain, "Nurun anna arahu." Dalam bentuk cahaya aku melihatnya. Tertutup cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Nah, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang dahsyat karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendengar dari orang yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dan memberitakannya kepada kita. Tapi tanda-tanda kebesarannya terlalu banyak. Makanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak tahu atau tidak melihat atau tidak mampu melihat bukan berarti kemudian Allahnya tidak ada. Wallahu a'lam. Kemudian dalilul syar'i, dalil secara syariat, tentunya ini sebenarnya di awal, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan semua yang kalian lakukan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya dan memberikan takdirnya masing-masing. Allah Maha Pencipta. Nabi bersabda, "Kataballahu maqadira khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sana." Allah menentukan takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalil yang terakhir adalah dalilul hissi atau dalil secara indrawi. Dan kita sebutkan kemarin dengan dua dalil, dengan dua contoh, yaitu contoh pertama doa, contoh kedua adalah mukjizat. Doa, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu kita contohkan doa Nabi Muhammad SAW dan dijawab. Jawaban doa ini adalah dalil bahwasanya adanya yang menjawab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pihak insyaallah pernah merasakan ini ketika berdoa dan doanya terkabulkan. Yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian meminta tolong kepada Tuhan kalian, beristighatsah kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, dan Tuhan kalian menjawab untuk kalian. Allah jawab doa Nabi Muhammad SAW ketika atau sebelum perang Badar. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tolong kami, bantu kami hari ini ya Allah. Jika engkau tidak tolong kami hari ini, niscaya engkau tidak pernah akan disembah selamanya." Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim bagaimana seorang sahabat ketika mengejar seorang musyrik yang lari dari medan perang, dan dia sudah lelah mengejar orang kafir ini, tak taunya dia mendengarkan di atas kepala dia, yakni suara kuda yang berlari, dan setelah itu dia mendengarkan suara cemeti atau pecut. Dan ketika dia lihat di depannya, orang kafir tadi betul-betul terbelah menjadi dua. Riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya. Kemudian dalil mu'jizat, dalil hissi, dalil indrawi, tapi bentuk kedua adalah mu'jizat. Artinya mukjizat para nabi dan rasul di zaman dulu, mereka betul-betul saksikan, yakni ayanan. Mereka betul-betul saksikan bagaimana mukjizatnya Nabi Musa, bagaimana tongkat dia melahap semua, yakni ular-ular para penyihir itu, yang sampai menjadikan para penyihir ini masuk Islam.
beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian yakni mukjizatnya Nabi Isa, kemudian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kala itu melihat Nabi Muhammad yakni membelah bulan. Bahkan Anas bin Malik menyebutkan, saya menghitung dalam bejana itu, yakni kalau beliau hitung bahwasanya bejana itu cukup untuk 2 atau 3 orang laki-laki saja wudu di sana. Tapi saya menghitung kala itu sampai 70 dan 80 orang wudu di tempat itu. Karena apa? Air bercucuran di jari jemari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Mereka kala itu melihat mukjizat ini. Mereka kala itu betul-betul menyaksikan mukjizat ini. Dan tentu ada yang memberikan mukjizat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya kemarin belum sebutkan juga, yakni dalil yang kedua adalah beriman kepada, atau hal yang harus kita imani berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid rububiyah, meyakini Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang mengatur semua urusan, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Kemudian tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita atau hamba, baik itu doa, ya, zakat, puasa, salat, haji, takut, berharap dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah yakni tauhid al-asma was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perubahan dalam lafaz atau makna, tanpa kemudian kita nafikan karena takut menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanpa bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ulun tambahkan kemarin, di antara poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah dari karangan beliau yang lain, bahwasanya yang harus kita imani berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Allahnya itu di mana. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Terlalu banyak dalil yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan bahwasanya malaikat adalah alamun ghaibi. Alamnya adalah alam ghaib. Artinya kita tidak bisa mengindra, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa, yakni kita tidak mampu untuk mengindra alam mereka, karena alamnya adalah alam ghaib. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dari cahaya dan Allah berikan mereka kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin Allah sebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, Attatis sama'u attan, langit berbunyi. Kenapa? Karena banyaknya penduduk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit sana. Kata Nabi Muhammad, ma min maudhi arba'i asabi'in, tidak ada satu tempat sejarak 4 jari illa wa fiha malaikah, kecuali di sana ada seorang malaikat yang berdiri, yang ruku dan yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka kekuatan untuk beribadah seperti itu. Sujud saja, ruku saja, berdiri saja. Allah a'lam bishawab. Dan kita tahu bahwasanya jumlah mereka banyak, dan kita tahu bahwasanya mereka ajsam, mereka memiliki bentuk. Allah sebutkan mereka memiliki tangan, Allah sebutkan mereka memiliki sayap, Nabi Muhammad sebutkan mereka memiliki mulut, Nabi sebutkan mereka memiliki telinga, Nabi Muhammad sebutkan mereka memiliki pundak, memiliki kaki dan lain sebagainya. Mereka berbentuk. Bukan seperti keyakinan orang-orang kafirin bahwasanya malaikat Allah adalah cuma spirit atau kekuatan yang ada di dalam jiwa. Tidak, malaikat Allah berbentuk. Wallahu a'lam bishawab. Dan 4 hal yang patut kita imani minimal berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah: pertama, al-imanu biwujudihim, beriman akan keberadaan mereka. Merekanya itu ada, dan mereka memiliki sifat kesempurnaan, mereka memiliki sifat keindahan. Bahkan istilah indah untuk malaikat pun sudah dipakai oleh manusia sejak zaman Nabi Yusuf. Fa'akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadha wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha basharan illa malakun karim. Ketika wanita-wanita itu yang ngegosip untuk si Zulaikha, yang katanya naksir kepada pembantunya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dipanggil semuanya oleh Zulaikha, semuanya diberikan pisau dan apel, kemudian Yusuf disuruh keluar sebentar. Tentunya mereka terkaget-kaget dan memotong tangan-tangan mereka dan mengatakan, Masya Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Karena memang istilah indah itu sudah digunakan
ya istilah malaikat sudah digunakan untuk kata-kata yang indah. Karena memang malaikat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keindahan. Tapi tentunya kita kemudian tidak memberikan mereka jenis kelamin karena Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan mereka laki atau perempuan. Tidak seperti keyakinan orang-orang kafirin yang mengatakan bahwasanya malaikat Allah adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyaksikan bagaimana aku menciptakan? Allah tantang. Apa mereka tahu bagaimana saya menciptakan mereka? Enggak tahu. Allah tantang orang-orang kafirin yang mengatakan bahwasanya mereka adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang mereka pasti menggambarkan malaikat Allah perempuan yang cantik dan memiliki sayap. Betul malaikat Allah memiliki sayap. Mathna ja'ilil malaikata uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Allah memiliki sayap-sayap 2, 3, 4, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan dalam penciptaan malaikat sayapnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Jibril, Allah ciptakan 600 sayap untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-imanu bima alimna minhum min ismihim. Hal yang kedua yang patut kita imani minimal di malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani nama-nama yang kita tahu dari nama-nama mereka, seperti Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat mereka. Seperti Jibril, contohnya di antara sifatnya Jibril memiliki 600 sayap. Dan sifat malaikat yang lain secara umum mereka bisa berubah wujud. Contohnya Jibril juga ketika datang pada Nabi Muhammad yang hadisnya kita bahas selama ini, dia datang dalam bentuk sosok seorang laki-laki. Dia bisa berubah wujud. Dan yang keempat adalah mengimani amalan-amalan atau tugas mereka. Karena kita tahu mereka memiliki tugas-tugas. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, kemudian Mikail untuk hujan dan tumbuh-tumbuhan, Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Kemudian ada malaikat-malaikat yang tugasnya meniupkan ruh pada janin, pada janin, ya betul, di umur 120 hari. Kemudian malaikat yang diwakilkan untuk menanyakan mayit ketika dia sudah dikubur. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amalan hamba-hambanya dan lain sebagainya. Dan ribuan, bahkan mungkin tidak terhitung malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Muhammad, inna lillahi malaikat sayyahina fil ardh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi ini dan mereka berlomba-lomba untuk mencatat amalan seorang hamba. Sampai ketika salah seorang di antara mereka menemukan ada orang yang sedang menjalankan ketaatan dan mereka berkata, halumu ila hajatikum, ayo ke sini dengan tujuan kalian, ayo ke sini ke tujuan kalian. Kalian kan tujuannya ke bumi ini untuk mencatat amalan hamba. Nih sedang ada yang menjalankan ketaatan, mereka cepat-cepat untuk mencatat amalan hamba ini. Kalau saya boleh mengambil perkataan Ustadz Khalid Basalamah, kata beliau, sibukkan malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal-amal baik kita dan jangan sebaliknya. Sibukkan malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan baik kita dan bukan sebaliknya. Nanti insyaallah ketika Jumatan, kata Nabi Muhammad SAW, dan ini di antara dalil bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala berbentuk. Idza kana yaumul jum'ah, kata Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikah yaktubuna al awwal fal awwal fa idza jaa al imam tuwus suhuf wa ja'u yastami'una adh-dhikr. Jika datang hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada seorang malaikat yang siap mencatat siapa yang datang lebih awal dan lebih awal lagi. Apabila imam datang dan memulai khutbahnya, mereka tutup buku catatannya dan mereka pun duduk untuk mendengarkan khutbah. Subhanallah. Jadi harus malu kita, siapapun di antara kita, ketika Jumatan telat, apalagi kita Jumatan setelah yang telat, plus juga dia ngantuk atau tertidur, karena malaikat Allah mendengarkan majelis itu. Wallahu a'lam bishawab. Lumayan 15 menit belum bercanda. Kena. Belum minum lagi. Itu rekap 15 menit. Kita lanjutkan al-imanu bil kutub. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
yakni at-tasdiqu bima fiha min al-huda wan nur wa anna Allah anzalaha ala rusulihi li hidayatil bashar wa a'zamuha al-kutub ats-tsalatsa at-Taurat wal Injil wal Qur'an wa a'zamu ats-tsalatsa al-Qur'anul Karim wa huwa al-mu'jizatul kubra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu kata beliau mempercayai bahwasanya mempercayai kitab-kitab tersebut dan mempercayai apa yang ada di dalamnya, baik itu petunjuk ataupun cahaya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakni menurunkannya kepada para rasulnya untuk memberikan hidayah kepada manusia. Maka yang ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di antara tips cara mencarinya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Dan yang terbesar di antara semuanya adalah Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan di antara tiga ini yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim, dan itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal minimal yang harus kita imani berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, pertama, kita meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan ke muka bumi. Membenarkan semua dan menjadi hakim untuk kitab-kitab sebelumnya. Kebenaran kitab-kitab sebelumnya saja dihapuskan oleh Al-Qur'an, apalagi kesalahan kitab-kitab sebelumnya, di antaranya Taurat dan Injil yang sudah mereka rubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami turunkan kepada Muhammad Al-Qur'an muhaiminan alaih, sebagai penentu, sebagai pemutus, sebagai hakim untuk kitab-kitab sebelumnya, dalam surah Al-Maidah. Kedua, kita meyakini bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an sudah dirubah. Kita meyakini bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Qur'an sudah dirubah. Kalau misalnya kita mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika Abu Dzar bertanya, wahai Rasul, berapakah sebenarnya jumlah para nabi? Kata beliau 124.300 sekian belas di antaranya Rasul. Dan kita tahu bahwasanya seorang Rasul definisinya adalah orang yang diwahyukan kepadanya syariat terpisah. Berarti kasarnya ada 300 sekian belas syariat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dihapus oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Makanya disebutkan bahwasanya jika ada satu agama, kemudian di agama tersebut menyampaikan bahwasanya orang harus menjalankan ketaatan dan jauh dari keburukan, menyampaikan surga, menyampaikan neraka, maka itu di antara ciri-ciri dakwah para rasul. Artinya bisa saja agama A, B, C dan D ini sebenarnya diangkat sejarahnya ke atas, ada rasulnya. Cuman mereka pasti sudah merubah agama mereka, karena Allah tidak berjanji untuk menjaga selain Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an ini dan kamilah yang akan menjaganya. Kalau kita jeli, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Di antara bentuk pendalilan Allah Subhanahu wa taala di atas langit sebenarnya, yaitu turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala atau naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah untuk orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka celaka mereka atas apa yang mereka telah tulis, dan celakalah mereka atas apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan dunia. Dalil bahwa Al-Baqarah ayat 79. Dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an sudah mereka rubah dengan tangan-tangan mereka. Apalagi kita tahu bahwasanya bagaimana sejarah Nabi Sulaiman. Sejarah Nabi Sulaiman, yakni ketika mereka menuliskan mantra-mantra di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah pada Nabi Sulaiman A, B, C dan D, di antaranya di sela-selanya mereka masukkan mantra-mantra.
Dan itulah yang dituduhkan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya beliau mengajarkan sihir, padahal tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi Muhammad SAW begitu marah sekali ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa selebaran di dalamnya ada ayat Taurat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Afi syakkin anta ya ibnul Khattab?" Apakah kamu dalam keraguan wahai Ibnul Khattab? Alam ati biha bayadha naqiyah, bukankah aku datang membawa Al-Qur'an bayadha, putih, naqiyah, suci. Wallahi, demi Allah, law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Demi Allah, jika saudaraku Musa alaihissalam dia masih hidup sekarang, sungguh dia tidak punya kemampuan kecuali dia harus mengikuti syariat saya. Dalil juga bantahan untuk orang-orang yang masih meyakini masih hidupnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Sulaiman saja sudah meninggal, Khidir juga di zaman Nabi Sulaiman. Ketika dia masih hidup pun, misalnya di zaman sekarang Nabi Khidir misalnya ada di salah satu di pelosok bumi tertentu, maka dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hal berikutnya yang patut kita imani berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman bahwasanya Al-Qur'anul Karim betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayatnya yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia full dan turun ke kita semuanya secara mufarraqan, yakni terpisah-pisah menurut waktu dan kejadian. Tapi turun ke langit dunia, ke Baitul Izzah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-imanu bima 'alimna ismuhu min ismihi kal Qur'an alladhi nazala ala Muhammad wat Taurah allati unzilat ala Musa wal Injil alladhi unzila ala Isa waz Zabur alladhi utiyahu Dawud wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan. Beriman, hal yang keempat, beriman kepada kitab-kitab yang kita kenal namanya, seperti Al-Quran yang Allah turunkan untuk Nabi kita Muhammad, Taurat untuk Nabiullah Musa alaihissalam, Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, Zabur untuk Nabi Dawud, dan yang lainnya seperti beberapa lembar wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabiullah yang bernama Shif. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubdal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Mempercayai semua yang benar dari berita-berita, yakni di dalam Al-Qur'an. Ini mempercayai semua isi Al-Qur'an. Dan ini juga di antara makna kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua berita yang kita tidak tahu tapi diceritakan oleh Al-Quran dari kejadian-kejadian yang telah lampau. Di antaranya adalah cerita-cerita para nabi. Cerita para nabi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala ulangi kembali dalam Al-Quran. Kita tidak mempermasalahkan bahwasanya ini syariat siapa atau siapa sebelum Nabi Muhammad. Yang penting diulangi dalam Al-Quran atau disebutkan dalam Al-Quran, maka itulah syariat kita, yakni Al-Quranul Karim, dan juga yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amalu bi ahkamin ma lam yunsakh minha. Beramal dengan hukum-hukum yang belum dihapus di dalamnya. Contoh yang tadi disebutkan seperti ibadah haji. Ibadah haji adalah syariatnya Nabi Ibrahim, tapi kemudian di syariat kita Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan faedah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah sebutkan dulu perkataan Syekh Shalih Fauzan. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق حروفه ومعانيه خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله حروفه ومعانيه وخلافا للعشائرة ومن شابههم القائلين بأن كلام الله هو المعاني وأما الحروف فهي مخلوقة وكلا القولين باطل. Ini poin yang terakhir yang harus kita imani,
Dan Ahlus Sunnah beriman bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan bukan makhluk. Syubhat Al-Qur'an adalah makhluk tentunya sangat tersebar sekali di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Karena beliau terzalimi, disebutkan kalau kemarin kita mengikuti pengajian Ustaz Mahful sampai 4 generasi, 4 rezim. Di rezim yang terakhir itulah khalifah kala itu dia sangat bersemangat sekali untuk menimba ilmu, tapi semangatnya kebablasan. Semua kitab-kitab filsafat dari Yunani dia masukkan ke negeri Arab dan diterjemahkan. Kala itulah kemudian muncul fitnah, yakni Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan firman-Nya, bukan perkataannya. Maka Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan di antara contoh dalilnya adalah semua ayat Allah yang diawali dengan kata-kata qul. Kata-kata qul artinya adalah katakanlah, perintah. Satu sisi itu dalil bahwasanya Al-Quran ini ada yang mengatakan, sisi yang lain Al-Quran ini bahwasanya dalil Al-Quran ini bukan bikinannya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang memerintahkan dan ada yang mengatakan, sisi yang lain itu berarti bukan dari Nabi Muhammad SAW. Qul huwallahu ahad, qul huwal a'udzu birabbin nas, dan qul yang lainnya adalah katakan wahai Muhammad. Wallahu a'lam. Bi anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq hurufuhu wa ma'ani. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah dan diturunkan dan bukan makhluk, semua hurufnya dan maknanya. Kalau kita bicarakan mushaf, ya tentunya mushaf ini dibuat. Ketika mushaf itu dibaca, yang kita baca itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Tapi kalau praktek kita mengajinya pun itu perbuatan kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari yang kita lafalkan itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya syubhatnya seperti itu. Tebang aja mushafnya. Tuh kamu pandir tunai. Enggak seperti itu. Al-malfuz yang dimasukkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita lafazkan, yang kita lantunkan, itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kertas mah diciptakan orang. Mulut kita, lidah kita ngomong juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lantunkan itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di antara samarah atau buah atau faedah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah, pertama kata beliau, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Kita memiliki ilmu bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika Allah menurunkan kepada setiap rasul atau setiap kaum satu kitab yang memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka. Jadi kalau misalnya sampai sekarang pun ada sebagian kaum muslimin tidak bisa mengaji, maka tidak ada kata terlambat. Ayo belajar mengaji. Karena kita harus tahu Al-Qur'anul Karim dan di dalamnya penuh dengan petunjuk. Penuh dengan petunjuk. Bagaimana seseorang akan mendapatkan petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala kalau orangnya tidak bisa mengaji. Dan jangan kemudian cukup membaca terjemahan jagen, jangan, baca Arabnya, baca bahasa Arabnya, kemudian monggo silahkan baca terjemahannya. Karena sangat indah sekali Al-Qur'anul Karim. Orang yang tidak memiliki sains bahasa Arab pun akan tahu akan keindahan Al-Qur'an. Ulun sering bercerita dan mungkin pian juga nonton bagaimana ini sering diulangi di Rojak TV. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Arifi datang ke satu negeri kafir, dibawa bertemu dengan murid-muridnya di sana. Tak taunya ketika dibawa ke taman kota, tentunya di sana banyak yang jual cilok, cirang dan lain sebagainya juga seperti teman-teman kita. Di sana mulai nih. Di sana ada seorang anak muda yang sedang berdakwah untuk agama Nasrani. Kata syekhnya, itu orang lagi ngapain?
Oh, dia sedang mendakwahkan kitab suci dia menurut dia. Oh, ajak saya ke sana. Kemudian ketika dalam kata beliau ketika proses mendekati orang ini, beliau sudah menebarkan senyum. Beliau sudah menebarkan senyum karena beliau kan berewokan. Nanti, woi, adiknya Bin Laden nih. Nanti orang takut duluan. Beliau sudah sebarkan senyum, akhirnya anak muda ini tidak pergi. Ketika sampai, kemudian terjadilah percakapan. Anda sedang ngapain? Oh, saya sedang mendakwahkan agama saya. Oh, begitu ya. Kalau begitu undang saya ke agama Anda. Tolong dakwahi saya, kata Syekh Al-Arif. Dia ngomong gitu ya, dia dengarkan, sudah selesai karena sudah masuk pada poin bahwasanya Tuhan memiliki anak. Nah, sekarang giliran saya katanya. Kalau Tuhan memiliki anak, kenapa anaknya cuma satu? Diam dia. Orang kalau punya anak banyak. Indonesia aja anak minimal 2, kenapa cuma satu? Itu tambahan dari ulun nih. Yang punya anak minimal 2, kenapa cuma satu? Peraturan pemerintah aja minimal 2. Kalau Tuhan punya anak, kenapa anaknya cuma satu? Diam dia. Kemudian dia menoleh kepada ustazahnya, biarawati. Ketika menoleh seperti itu, terusnya biarawati juga memberikan isyarat, dia juga nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Tak taunya, langsung dia dakwakan Islam. Kata Syekh Al-Arifi, ulun ingin buktikan bahwasanya ada orang yang belum pernah mendengarkan Al-Quran. Kata beliau, tolong bedakan apa yang saya akan sebutkan gitu. Kemudian di pertama beliau mengaji, beliau menyebutkan ayat Al-Qur'an Karim dengan lantunan yang indah. Sudah, sekarang bedakan dengan yang kedua, kata beliau. Beliau yang kedua membentuk kalimat, membentuk cerita menggunakan bahasa Arab, tapi beliau lantunkan seperti Al-Qur'an. Padahal kalau tidak salah waktu itu beliau bercerita, beliau pagi-pagi ngantar ibunya ke pasar, kemudian pulang dan lain sebagainya. Beliau bercerita tentang ngantar ibunya yakni ke pasar dan beli sesuatu dan pulang. Tapi beliau lantunkan seperti Al-Qur'an. Sebelum beliau mengaji itu, yakni beliau tanyakan kepada anak muda ini dan biarawati itu, Anda yakni pernah mendengarkan yakni Anda tahu apa yang namanya Al-Qur'an? Enggak tahu. Pernah sedikit menonton di televisi apa itu Al-Quran? Enggak tahu. Baru dia kemudian beliau membacakan Al-Quran dan kemudian bahasa Arab yang dilantunkan seperti Al-Quran. Yani kata beliau, tolong bedakan apa yang saya baca tadi. Kata perempuan ini atau biarawati ini, yang kau sebutkan pertama tadi itu firman Tuhan. Yang kedua, wah saya enggak tahu. Kenapa Anda bisa berkata seperti itu? Katanya Anda nggak pernah dengar bahasa Arab. Anda tidak pernah tahu bahkan dari televisi sedikit pun tentang bahasa Arab, apalagi Al-Quran. Kenapa Anda bisa mengatakan yang pertama tadi adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala? Kata biarawati tadi, ketika Anda membacanya, jantung saya berdetak kencang. Yang kedua, biasa saja. Kenapa? Fitrah manusia meyakini Al-Quran, meyakini firman Allah Subhanahu. Keindahan Al-Quran, indah. Sudah langsung sangat berbeda, sama-sama bahasa Arab, tapi ketika beliau bercerita tentang pergi ke pasar ngantar ibunya, beda dengan lantunan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Makanya zayyinu Al-Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Bahkan Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wabku." Baca Al-Quran dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Jika kalian tidak menangis atau tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Baca Al-Quran, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'i haitsu syar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hakim, Maha bijaksana. Pasti Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak pernah menzalimi hambanya. Hikmah dari mempelajari yakni atau iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu bihikmatillah, kita berilmu akan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada tempatnya, fi syar'i, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mensyariatkan setiap kaum yang mencocoki keadaan mereka. Ini hikmah Allah Subhanahu. Allah Maha tahu. Makanya semua hukum dalam Al-Qur'an pasti cocok dengan kehidupan kita. Tidak perlu ragu lagi. Bahkan contohnya misalnya dalam perkara waris, pasti cocok dengan kehidupan kita. Anak laki-laki 2 kali perempuan, itulah hukum Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan sering ulun menyebutkan contoh ini karena ketika anak laki-laki dapat 100 juta dari bapaknya yang meninggal dan perempuan 50 juta, yang 100 ini ada hak istri dan anak-anaknya. Syukur kalau cuma satu istri. Jangan dilanjutkan. Istrinya yang 50 juta itu, yakni suaminya nggak boleh utak-atik, nggak boleh utak-atik. Apalagi rayu-rayu, ding, handphone rusak sudah. Oh, bodoh amat, rusak beli sono sendiri, jangan minta duit saya. Rayuan gombal biasanya. Kemudian anak-anaknya juga tidak berhak untuk utak-atik. Artinya 100 juta si laki-laki bisa habis dalam waktu yang cepat. 50 juta perempuan bisa dia tabung dan mungkin bisa diinvestasikan. Ya Allah Subhanahu wa taala maha adil dengan hukum-hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya beriman kepada Rasul, hari kiamat dan juga iman kepada takdir kita pending lagi karena waktu sudah siang, sudah syuruk sebenarnya, sudah terbit matahari. Dan cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Itulah beberapa poin yang harus kita imani berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini turunnya dari Allah secara hakiki, mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut yang kita tahu dan yang kita tidak tahu kita imani secara mujmal, mempercayai semua berita dalam Al-Quranul Karim, mempercayai semua syariat yang ada dalam Al-Quranul Karim, baik itu syariat yang sebelum kita kemudian diulangi kembali dalam Al-Quranul Karim. Dan juga kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir yang Allah turunkan di muka bumi, dan kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim, yakni bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim telah mereka rubah dengan tangan-tangan mereka. Dan yang terakhir, Ahlus Sunnah meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, hurufnya dan maknanya, dan bukan seperti keyakinan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah bahwasanya sebagian mereka meyakini yakni makhluknya Al-Qur'anul Karim. Ahlus Sunnah meyakini Al-Qur'an bukan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya, Ustaz. Kemarin Ustaz kan ada menyebutkan Allah turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam. Ya betul. Nah, ana mau tahu itu tepatnya sekitar jam berapa itu Ustaz? Itu satu. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah kan ada Allah berfirman, "Man kana aduwwalillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal." Nah, di sana disebutkan malaikah, tapi ada penyebutan khusus Jibril dan Mikail. Itu maksudnya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Ya. Yang pertama, kalau berkaitan dengan pengwaktuan tepatnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur masa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat sakit sekali ketika ada hambanya yang mencela masa, karena Allah yang menciptakannya. Poin yang ingin disampaikan adalah bahwasanya ketika Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya," Allah Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir. Artinya kasarnya kalau misalnya masuk malam itu jam 6, kemudian pagi lagi masuk jam 5 atau jam 6, tinggal bagi 3 saja. Itu simpelnya secara zahir. Maka ketika dibagi 3, jam 1 atau jam 2. Nah, kemudian jangan ketika berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini berkaitan dengan sifat fi'li Allah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hilangkan kata-kata kenapa dan bagaimana kalau sudah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bagaimananya. Kalau kita tahu bagaimananya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, niscaya kita pasti tahu Allahnya. Karena membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah membicarakan Allahnya. Dan itu kita tidak punya, dan itu kita tidak mampu. Kita cuma meyakini Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dimanapun bumi itu. Kalau bagaimananya kalau misalnya di negeri Eropa atau Amerika, kan mereka masih siang, kemampuan kita terbatas untuk memahaminya. Yang kita yakini, kita ketika tengah malam Allah berarti turun ke langit dunia dan bertanya kepada hambanya yang meminta aku kasih, yang bertanya aku jawab, yang minta ampun aku ampuni. Dan itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Poin untuk siapapun di antara kita, ketika bangun di tengah malam, sempatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yani dengan doa apapun, dengan apapun yang kita miliki, jangan misalnya terlalu merasa sudah memiliki segalanya. Pasti ada sesuatu yang kita ingin mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan selalu merasa cukup berkaitan dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah punya istri, alhamdulillah sudah punya anak lucu-lucu, alhamdulillah sudah punya. Jangan, pasti ada yang kita akan mintakan kepada Allah dan kita mohonkan. Di antaranya selalu mohon kepada Allah supaya kita tetap berjalan di atas hidayah ini. Itu mahal. Jangan merasa aman dengan iman kita. Hidayah ini begitu mahal. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Atau siapapun di antara kaum muslimin misalnya juga yang mendengarkan di luar sana, sebagian mereka bahkan banyak di antara mereka yang belum Allah anugerahi dengan anak, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian lakukan wasilahnya atau lakukan sebabnya dengan menikah. Makanya tadi ulun katakan, untuk orang-orang yang sudah memiliki segalanya, jangan terlalu merasa cukup. Kenapa? Karena di saat yang sama ada ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang tengah malam itu berdoa minta anak. Anda mungkin nggak dapat cobaan pada perkara, alhamdulillah lah, normal punya anak. Jutaan orang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ada orang bunuh anaknya, Masya Allah. Jutaan orang tengah malam berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu, ya Allah anugerahi kami seorang anak, inya bisa dibunuhnya. Ya apa itu? Mengerikan sekali. Dosa yang sangat besar sekali. Yang kedua berkaitan dengan penyebutan khusus, ketika Allah menyebutkan malaikat dan kemudian menyebutkan beberapa malaikatnya, maka ini pengkhususan akan posisi mereka, pengkhususan akan agungnya beberapa di antara mereka. Di antaranya Jibril. Di antaranya adalah Jibril, dia pemimpin atau sayyidnya semua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya juga malaikat Allah Jibril pernah datang pada Nabi Muhammad ketika ingin mengajarkan salat waktu itu. Kata malaikat Allah Jibril, wahai Muhammad, siapakah mereka orang-orang yang ikut perang Badar? Kata Nabi Muhammad, orang-orang yang paling mulia di antara umatku. Nabi Muhammad bertanya balik, siapa mereka di antara malaikat yang turun waktu perang Badar? Kata Jibril, mereka juga malaikat-malaikat yang utama di antara kami. Artinya sebagian mereka Allah berikan keutamaan dibandingkan yang lain. Contohnya Jibril adalah pemimpin atau pemimpin malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Nabi Muhammad pemimpinnya para nabi dan rasul. Subhanallah. Dan dua orang ini dan dua makhluk Allah ini, Jibril dan Nabi Muhammad, pernah berdoa dan mengaminkan sebuah kecelakaan untuk orang yang masuk bulan Ramadan tapi kemudian dosanya tidak diampuni, yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tapi tidak sempat berbuat baik. Dan yang ketiga apa? Ayo, siapa yang ingat hadisnya? Saya bertanya ini karena saya lupa, bukan ngetes. Yang amin 3 kali itu. Pertama untuk orang yang tidak berbuat baik, yang tidak bersolawat, iya. Celaka, binasa, tersungkur seseorang di atas hidungnya, wah, seperti itu. Kalau kita bisa bayangkan. Untuk orang-orang yang disebutkan namamu di depannya dan tidak bersolawat kepadamu, didoakan oleh Jibril, diaminkan Nabi Muhammad. Pian bisa bayangkan yang berdoa Jibril, sayyidul malaika, pemimpinnya semua malaikat, yang mengaminkan orang terbaik di muka bumi, pasti terkabul itu. Kada betaha mun bahasa Sangsakertanya itu kada betaha. Allah alam bisa. Yang lain? Ustaz dari BBM. Ntar Pak Robi dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Jadi untuk mengimani kitab-kitab Allah, itukah apakah hanya sebatas nama saja, misalkan Zabur, Taurat, Injil ya? Sedangkan kalau Al-Quran kan kita harus membacanya dan mentadaburinya. Oh, iya. Nah, sedangkan bagi mahasiswa yang kuliah di AIN, dia ambil jurusan teologi, ilmu perbandingan agama.
Apakah hukumnya itu seperti apa kira-kira Ustaz? Membaca kitab selain Al-Quran. Ya. Sudah ulun sebutkan tadi bahwasanya di antara iman kita kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani nama-nama dari kitab-kitab tersebut yang kita tahu namanya seperti Zabur, Taurat dan Injil, dan yang kita tidak tahu namanya. Berikutnya tadi ulun sebutkan mengimani kebenaran berita yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Di sini mungkin ada masalah, kenapa? Karena kitab sebelum Al-Quran sudah kita sebutkan tadi bahwasanya dirubah oleh mereka, dan itu Allah yang firmankan mereka sudah merubah isinya. Makanya Al-Quranul Karim meluruskan, membenarkan kebenaran kitab-kitab sebelumnya, apalagi kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau berkaitan dengan perkuliahan dan itu sebuah keharusan, maka saran ulun pribadi, Anda dalami betul-betul dulu Al-Quranul Karim dengan semua celahnya. Ulumul Qurannya betul-betul pahami sekali. Jenis bacaannya, kapan diturunkannya, untuk siapa diturunkan, ayat-ayat yang yakni mutasyabihat, dia harus betul-betul paham Al-Quranul Karim. Setelah itu monggo, setelah itu silahkan. Karena apa? Karena berarti basic dia sudah kuat dulu. Tapi kalau ini masih setengah-setengah, ini belum paham sekali, kitab kita belum mulim atau belum menguasai sekali, yang ada nanti kerancuan ketika membaca Taurat. Versi siapa Taurat ini? Karena sudah dirubah-rubah. Ketika membaca Injil, versi siapa Injil ini? Karena sudah dirubah-rubah. Bahkan yang nulis kan banyak. Makanya di antara bantahan Yusuf Estes, orang Amerika, dai Muslim tapi ex pendeta, kata dia, saya mendapatkan banyak ini Injil dengan beberapa versi, tapi saya tidak dapatkan Al-Quran di versi yang lain. Kata beliau, saya ketika menyalahkan satu huruf saja, dan beliau langsung contohkan di depan majelis itu. Beliau langsung contohkan di depan majelis itu dengan merubah harokat. Semua orang langsung mengatakan salah. Mudah-mudahan tidak salah, beliau mencontohkan waladdallun. Salah. Perhatikan kata beliau, semua kaum muslimin tahu kenapa Al-Quran datang dalam bahasa Arab dan seperti itu satu-satunya bahasa. Tapi tidak seperti Injil. Bingung saya katanya. Banyak sekali versi. Mana yang benar? Dalil mereka sudah karang semua. Mereka karang semua dengan terjemahan-terjemahan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, jika kamu tanyakan orang-orang Nasrani dalam satu keluarga, yakni tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala, niscaya jawaban setiap mereka akan berbeda. Kenapa? Karena memang rancu sudah agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang untuk adalah bahkan untuk kasus perkuliahan disebutkan oleh fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang muslim kalau misalnya harus pergi ke negeri kafir untuk menuntut satu ilmu yang ilmu itu tidak ada di negara kita, pergi dia. Artinya kalau kasus seperti ini perkuliahan demi mendalami sebuah yakni agama khususnya Islam. Maka kalau misalnya dengan persiapan yang matang, ini sebuah keharusan, tuntutan dia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya yakni tidak mantap-mantap amat dia memahami Al-Quran, maka ini akan berbahaya. Syubhat dari Taurat, syubhat dari Injil atau kitab-kitab yang lain akan membuat dia nanti pusing sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Hidayah begitu mahal, hidayah begitu mahal. Jangan kemudian kita abaikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu Pak Rabi. Silakan. Ustaz dari BBM, dari Lin Umu Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang ibu mengatakan anakku itu seperti malaikatku, itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk merubah hakikat arti beriman kepada malaikat? Ya, gini. Tadi ulun sebut betul sekali. Tadi ulun sebutkan satu cerita di mana para perempuan di zaman Nabi Yusuf itu, mereka ketika terkaget-kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka mengatakan ma hadza basyara illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Padahal mereka pasti tidak pernah lihat yang namanya malaikat. Dalil bahwasanya penggunaan kata malaikat memang untuk sesuatu yang indah. Makanya ketika melihat anak yang lucu, melihat anak yang luar biasa taat pada orang tuanya, kamu adalah
malaikatku, no problem, insya Allah tidak merubah makna. Karena memang malaikat yakni karena malaikat memang memiliki sifat keindahan. Bahkan itu kita ambil maknanya untuk bahasa kita sehari-hari. Mudahan tidak apa-apa. Tapi ibu-ibu, kalau misalnya bapak-bapak atau suami pian mengatakan kau malaikatku, wah hati-hati bu, dustainya. Istilahnya. Kau bidadariku gitu, kau malaikatku, agak gombal. Habis itu, ding, bulan ini kita kembali dulu aja. Pertama dia puji dulu, ujung-ujungnya nggak ngasih uang. Silakan Pak Syekh. Ustaz, Ya. ini ada subhat sedikit. Permasalahan meyakini bahwa Allah ada di atas langit. Ya. Pertanyaannya, sedangkan pada saat Allah menciptakan arasy, setelah Allah ada, pada saat ada Allah tuh Allah berada di mana? Itu yang sobat gua. Masih. Ya. Syubhat memang ulun pernah temukan juga syubhat yang serupa, yakni sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah di mana? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, atau yakni arsy Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk yang pertama kali diciptakan apa? Qalam. Yang paling besar apa? Arsy. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, katanya Allah ngapain dan Allah di mana? Ini syubhat. Syubhat orang-orang kafir yang masuk ke sebagian kaum muslimin. Surah Al-Anbiya ayat 23 jawabannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Al-Anbiya ya, Al-Anbiya 23, mudah-mudahan saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya Allah berbuat dan melakukan apa. Wa hum yus'alun. Merekalah, hambalah yang seharusnya ditanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mau melakukan apa? Allah Subhanahu wa taala sebelum itu ngapain? Kita tidak permasalahkan. Karena ini syubhat saja. Wallahu a'lam bishawab. Syubhat yang lain biasanya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Betul. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya. Iya. Allah menciptakan hal-hal yang besar-besar seperti arsy. Iya. Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih agung dari dirinya sendiri? Jawabannya tonjok orangnya Pak. Kayak itu Bang jawaban Ustadz kami Bahari. Orang nang kayak itu adalah orang yang melemparkan syubhat. Jawabannya tonjok mukanya, jebret kamu menyebarkan syubhat. Hah? Habis tonjok lari. Antum harus punya jurus sekaki 1000. Tapi terkadang memang banyak orang-orang pemberani. Saya tidak akan mundur. Tatonya belakangnya tembok. Banyak syubhat yang lain. Contoh misalnya juga syubhat yang ditemui oleh Imam Malik. Yang ditemui oleh Imam Malik. Bahwasanya pertanyaan orang itu, bagaimana Allah bersemayam? Kata Imam Malik, bersemayam ma'lum, maknanya dalam bahasa Arab. Tinggi. Kemudian wal kaifu majhul. Bagaimananya Allah bersemayam? Kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah bersemayam di atas arsy wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya bagaimananya adalah kebid'ahan. Kenapa? Karena para sahabat itu enggak pernah nanya. Ribuan sahabat di zaman Nabi Muhammad pasti memiliki banyak pemikiran, mereka tidak pernah bertanya hal seperti ini. Maka kata Imam Malik bin Anas, "Fama araka illa mubtadi'an," dan aku tidak melihat kamu kecuali seorang yang mubtadi atau ahli bid'ah, dan beliau yakni usir. Walaupun ada pembahasan detail ketika itu, beliau yakni sangat takut sekali kalau masuk bagian orang-orang yang mengusir orang dari rumah Allah. Karena tidak boleh mengeluarkan orang dari Masjid An-Nabawi atau Masjidil Haram. Tapi beliau memiliki alasan tersendiri bahwasanya orang ini datang untuk menyebarkan syubhat, bukan nuntut ilmu. Usir, kata beliau. Pembahasan detail memang tentang perkataan Imam Malik bin Anas. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya matahari sudah menyinari saya. Sudah, iya. Tidak seperti hari-hari biasanya. Atau ada lagi satu ya? Oh cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini pertanyaan titipan. Oh iya iya. Pakai duit nggak boleh? Ya. Nitip biasanya pakai duit. Ini ada seorang ibu, temannya itu minta dibikinkan kue ulang tahun. Nah,
lantaran karena beliau itu tidak bisa membuat kue itu, lalu dipesankan ke orang lain gitu yang bisa membuat kue itu ulang tahun itu. Jadi bagaimana hukumnya ini Ustaz? Iya. Dilema sebenarnya, dan ini yang dialami oleh kakak ulun pribadi karena beliau yakni membuat cake seperti itu. Bukan, ulun malah menasihati bahwasanya untuk ditinggalkan. Layani orang bikin kue untuk acara-acara yang biasa, bukan untuk ulang tahun. Apalagi terkadang permintaannya di kuenya itu ada patungnya, ada bonekanya. Kita berarti bagian dari orang-orang yang saling membantu dalam perbuatan dosa, saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Memang ini dilema untuk siapapun yang berdagang atau membuat kue. Ingat dan yakinlah bahwasanya rezeki Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Pian ketika mengcancel atau tidak menerima satu orderan berkaitan dengan cake atau kue ulang tahun yang tentunya banyak hal di sana yang menyalahi syariat, di antaranya adalah menyediakan patung, meyakini juga membantu orang merayakan ulang tahun yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Anda bagian dari itu. Bismillah, tinggalkan. Bismillah, tinggalkan. Pian ketika tidak mampu, ibu penanya, ketika tidak mampu, nggak usah nyaranin klien lain. Ulun nggak ada bisa menggawe. Karena pian tidak mampu untuk menolak. Jangan juga diberi saran pian ke toko anuja, lama ngarannya. Bilang Anda tidak mampu, selesai. Biarkan orang mencari, karena Anda tidak mampu untuk berubah keyakinan seseorang. Kalau misalnya dia bertanya, kenapa gerang? Ulkur dasar kada bisa. Kada bisa kah kada menggawi? Dua-duanya. Kemudian Anda terangkan keyakinan Anda. Syukur kalau dia mendapatkan hidayah. Kalau enggak, tugas Anda menyampaikan sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Banyak memang pekerjaan yang di dalamnya ada dilema di sana, hendak menggawi tapi kemaksiatan, kada digawi ini rizki, jar sebagian orang membingungkan. Dan tentunya akan lebih detail ini bertanya tentang kasus secara pribadi. Mungkin Pak saya pun lebih banyak mendapatkan kasus yang seperti itu. Di antaranya kakak ulun pribadi, susah sekali untuk menolaknya. Makanya harus punya prinsip dan konsekuensi di awal. Akhirnya orang tahu, oh toko anu tuh kadang menggawinya mun ulang tahun. Akhirnya tersebar, Anda tidak melakukan. Tapi kalau yang lain silahkan lakukan. Untuk misalnya hajatan tertentu, selamatan tertentu, Anda akan bantu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.